Halo Culprit, pace e bene, masih di Mea Culpa. Topik kita adalah tentang tradisi. Sumber iman ajaran gereja, pertama kitab suci, yang kedua tradisi. Dan ini dijaga oleh magisterium gereja, hak mengajar gereja. Mengapa gereja Katolik masih mengakui tradisi? Karena tak ada ajaran iman tanpa tradisi. Itu jawaban spontan yang saya berikan, meskipun gereja memiliki penjelasan yang sangat eksplisit dan terang dalam dokumen terbarunya Dei Verbum, secara khusus Dei Verbum nomor 9. Kitab suci adalah sabda Allah sejauh itu termaktub dalam ilham roh ilahi. Ada inspirasi dari roh dan itu tertulis kemudian dalam kitab suci. Tradisi suci adalah sabda Allah yang oleh Kristus Tuhan dan Roh Kudus dipercayakan kepada para rasul, disalurkan seutuhnya kepada para pengganti mereka, supaya mereka dalam terang roh kebenaran memelihara, menjelaskan, dan menyebarkan dengan setia. Ada banyak hal kekayaan iman yang dimiliki oleh para rasul dan penggantinya yang tidak tertulis dalam kitab suci. Dan ini sejauh itu berasal dari Roh Kudus dan Kristus sendiri, diakui oleh gereja sebagai sumber ajaran iman. Kiranya terang. Dan tradisi itu bisa dimengerti dalam tiga ide pemikiran. Yang pertama, ada tradisi kitab suci, bahwa kitab suci ini sendiri adalah tradisi. Yang kedua, tradisi apostolik, apa yang dimiliki oleh para rasul, yang adalah jemaat perdana, yang adalah penerima pertama dari ajaran Kristus itu, yang menjadi milik kita dan diteruskan kepada generasi selanjutnya. Tradisi kitab suci, tradisi apostolik, dan hubungan keduanya. Bagaimana ini bisa terhubung? Sesudah Yesus meninggalkan dunia ini, naik, apakah langsung ada teks kitab suci? Tentu tidak. Ini adalah pengajaran, pengalaman, lisan, dan spiritual yang dimiliki oleh para rasul yang diteruskan kemudian dan didokumentasikan dalam rupa tulisan. Maka, kalau ternyata semua hal tentang Kristus itu dituliskan dalam format literer, tak ada satu kitab pun yang sanggup menampung itu semua. Begitu kitab suci sendiri menjelaskan dirinya. Kitab suci adalah karya tulisan yang ditulis oleh umat beriman, tulis dalam arti sesungguhnya, yang sebenarnya diinspirasikan, bahwa penulis sesungguhnya, katakanlah begitu, adalah roh sendiri, yang kemudian dibahasakan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh kita manusia. Tetapi sebelum kitab suci ada, umat beriman sudah ada, dan gereja sudah ada. Bahwa secara eksplisit kemudian dikatakan, oh gereja ini kudirikan di atas kamu, hai Kefas, hai Petrus, hai batu karang, the rock. Tetapi secara eksplisit itu menyusul kemudian, tetapi pertama-tama gereja itu ada. Dalam kesempatan lain, kalau kita belajar eklesiologi, kita bisa belajar tentang itu. Gereja adalah serentak ilahi dan insani. Dan karena itulah amat penting memandang peran gereja Katolik dalam peran karya keselamatan Allah. Amat penting. Persoalan kita sekali lagi, bahkan baru-baru ini muncul lagi di kolom komentar. Nama Yesus satu-satunya, benar. Tetapi nama Yesus satu-satunya ini dalam konteks keselamatan bisa kita mengerti, bisa kita lihat di dalam gereja. Di dalam gereja. Lalu kalau terkait dengan gereja institusional, gereja yang mana? Karena ternyata banyak gereja dengan penjudulannya masing-masing, dengan visi misinya masing-masing, yang selalu diusahakan sesuai dengan semangat Kristus, tetapi bisa saja berbeda di sana dan di sini. Nah, itu tradisi kitab suci ada, yang sebelumnya sudah dibangun oleh gereja yang sudah lebih dulu ada.
Dalam tahap selanjutnya Allah membimbing pimpinan umat dan gereja agar mereka menentukan kitab-kitab manakah yang harus diterima sebagai tulisan yang diinspirasikan. Ada banyak tulisan yang ternyata tidak dikanonkan menjadi bagian dari kitab suci. Gereja berperan penting dalam hal ini. Penerusan yang hidup yang berlangsung dengan bantuan Roh Kudus disebut tradisi. Melalui tradisi gereja mengenal kanon-kanon kitab suci. Nah, yang mengatakan kitab kami adalah ini, itu tidak tertulis dalam kitab suci. Itu adalah tradisi yang meneruskan bahwa jumlah kitab perjanjian baru adalah sekian, jumlah perjanjian lama adalah sekian. Itu tidak tertulis dalam kitab suci. Hei Kristen, kitabmu adalah ini dan ini. Tidak ada ayat satupun berbicara tentang itu. Yang berbicara tentang itu adalah tradisi yang dijaga ketat oleh magisterium gereja. Oke, yang kemudian ada tradisi apostolik. Dengan datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, para pengikut Kristus diberi kuasa untuk memberitakan Injil kepada semua manusia. Mandat agung diberikan. Injil belum tertulis pada waktu itu. Belum tertulis. Ditulis kemudian. Ia hidup dalam hati dan pikiran para pemberitanya. Siapa itu? Kristus, yang Allah yang mewahyukan diri secara nyata ini. Dan khususnya dalam diri para rasul, hidup dalam hati dan pikiran para rasul sendiri. Dan ini tidak terbatas pada kelompok 12 kemudian, karena diteruskan dan kepada orang-orang yang ikut di situ. Iman para pengikut pertama itu berlandaskan pengalaman mereka akan Yesus yang hidup. Pengalaman real, yang melihat Yesus makan ikan goreng, yang melihat Yesus memerintah mereka untuk melemparkan jala ke sebelah kanan perahu Petrus yang menangkap 153 ekor ikan. Ini hanya dimiliki oleh Petrus dan murid terkasih yang tidak langsung tertulis dalam kitab suci. Bagaimana pengalaman ini dimaknai? Tentu harus diteruskan kepada para pengikut kemudian. Dan apakah Petrus yang ternyata seorang nelayan sungguh memiliki kemampuan menulis yang cukup cakap? Jangan berpikir kalau tulisan Petrus dalam kitab suci itu dengan sendirinya adalah ditulis oleh Petrus yang adalah rasul ini. Ada banyak redaksi di sana dan di sini yang diperbaiki kemudian. Peneliti mengatakan tulisan Petrus dalam kitab suci itu terlalu bagus untuk ditulis oleh seorang yang tidak terdidik secara intelektual. Sebagaimana Petrus sendiri adalah seorang nelayan yang tidak memiliki background ilmu pengetahuan secerdas yang lain. Katakanlah misalnya penulis Injil Lukas yang diduga juga adalah seorang dokter, tabib yang terdidik. Atau penulis-penulis lain seperti Paulus yang adalah terdidik sejak ia menjadi seorang Yahudi. Sejak ia sudah ada dalam agama Yahudi. Maka ada banyak tradisi apostolik yang menjadi ajaran iman gereja yang harus tetap dijaga oleh magisterium. Nah, ini yang ketiga, hubungan kitab suci dengan tradisi. Ada hubungan di antara kitab suci dan tradisi. Tradisi apostolik ini harus disesuaikan dengan isi kitab suci yang sudah ada. Dan kitab suci ini sendiri sebelumnya ditetapkan oleh tradisi. Nah, lihat, tradisi dan kitab suci tidak bisa terlepas. Karena tradisi, kita punya kitab suci. Dan karena kitab suci, kita bisa mengontrol tradisi mana saja yang harus bisa kita terima sebagai ajaran iman dan mana yang hanya sekedar suplemen dari pengetahuan iman kita. Oke, cukup sekian video tentang ini, tentang kitab suci, tradisi apostolik, para rasul yang diteruskan kemudian secara kontinu dari generasi ke generasi, dan bagaimana hubungan keduanya dalam menjaga sebisa mungkin kita buat dalam segala keterbatasan intelektual kita sebagai manusia untuk mengenali ajaran tentang Kristus dan tentu mengenali Kristus sendiri yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Pace
e bene.